Bang, gamepadnya merek apa sih? Kalau kamu adalah salah satu yang pernah bertanya, atau mungkin sudah berulang kali bertanya, maka ini adalah tempat yang tepat untuk menemukan jawabannya. Halo semua, selamat datang kembali di Project Review. Saya Putu Reza, dan ini adalah Gameser G4S, atau yang di kotaknya tertulis Gameser G4 Advanced Edition. Sejak pertama kali saya munculkan di video review Megabox Athena pada bulan Desember tahun lalu, pertanyaan tentang perangkat yang satu ini itu nggak ada habisnya, bahkan ada yang cukup penasaran sampai mengirimkan email. Sedikit throwback ke momen saat saya menerima perangkat ini, impresi pertama saya waktu itu adalah biasa aja. Gimana nggak biasa, packingnya cuma kotak plastik dengan tutup transparan yang menampilkan si Gameser G4S. Pada pandangan pertama pun, controller ini tidak tampak keren dan cenderung membosankan, namun hal itu langsung berubah ketika saya menyalakannya. Deretan lampu LED di tombol-tombolnya bikin controller jadi kelihatan lebih hidup dan tentunya keren banget. Pas dipegang pun, controller ini ternyata terasa sangat solid dan sama sekali nggak murahan. Well, emang ini nggak murahan karena di Indonesia harganya ada di kisaran Rp500.000. Tapi yang pasti melebihi ekspektasi awal saya ketika melihatnya pertama kali. Soal desain, secara umum Gameser G4S memang mirip banget sama controller Xbox. Jadi buat yang sebelumnya sudah pernah punya atau ya pernah nyoba, pasti langsung ngerasa familiar. Material yang digunakan sudah tentu dari plastik, namun yang saya suka ada bagian berbahan karet yang bikin pegangan jadi terasa lebih mantap dan nggak licin pas tangan keringetan. Tombol-tombol yang tersedia juga terasa enak ditekan sehingga menambah kenyamanan ketika digunakan bermain. Sebagai controller yang difokuskan untuk perangkat mobile, Gameser G4S dilengkapi dengan tempat untuk meletakkan gadget yang ada di tengah controller. Dari beberapa ponsel yang saya coba, semuanya bisa dengan pas terpasang pada tempat yang disediakan. Mulai dari Andromex B yang kecil hingga Samsung Galaxy S7 Edge yang udah pakai casing sekalipun, semuanya bisa terpasang dengan baik. Lalu, gimana cara menghubungkan Gameser G4S dengan perangkat yang ingin dipakai? Untuk hal ini, Gameser menyediakan 3 metode yang bisa dipilih. Yang paling sederhana sudah tentu menggunakan Bluetooth. Proses menyambungkannya menurut saya juga tergolong sangat mudah dan enggak kerepotin. Cukup nyalakan Gameser sambil menekan tombol A, terus tunggu lampunya berkedip, lalu pairing via Bluetooth, dan voila, kamu siap memainkan game menggunakan Gameser G4S. Satu catatan yang perlu diketahui, tidak semua game kompatibel menggunakan controller. Untuk yang jenis balapan seperti Asphalt, Action Adventure seperti misalnya Implosion atau Lego, sebagian besar sih bisa, tapi ada juga yang nggak bisa pakai karena memang tidak mendukung penggunaan gamepad. Metode kedua, untuk menghubungkan Gameser G4S bisa menggunakan dongle wireless yang letaknya tersembunyi ini. Saya aja baru sadar ada benda kecil ini setelah beberapa hari memakainya. Dengan metode ini, kamu akan seperti menggunakan controller Xbox wireless dan menurut saya ini adalah cara paling nyaman untuk menggunakan Gameser G4S ketika memainkan game di PC. Sedangkan untuk metode ketiga adalah dengan menggunakan kabel USB yang tersedia dalam paket penjualan. Cara ini sebenarnya kurang nyaman karena ada batasan dari panjang kabel, tapi tentu saja ini berguna ketika ingin tetap bermain tapi baterai controller sedang dalam kondisi low. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, Gameser G4S punya kapasitas 800 mAh. Kelihatan kecil kalau dibandingkan sama handphone, tapi buat perangkat seperti ini, angka tersebut sudah tergolong besar. Dalam sekali charge, Gameser G4S bisa digunakan bermain hingga lebih dari 8 jam. Itu pun masih menyisakan satu lampu pada indikator, dan itu juga belum berkedip yang merupakan tanda harus segera di-charge. Sebagai fitur tambahan, Gameser G4S menyediakan sebuah tombol yang tertulis Turbo. Fungsi tombol ini untuk mempermudah kamu saat memainkan game yang menuntut menekan tombol tertentu berkali-kali secara cepat. Saya sendiri sih nggak ngerasa fitur ini berguna, tapi kalau mungkin kamu butuh, ya tentunya akan berguna. Jadi, kalau kamu adalah seseorang yang suka banget main game dan enggak cuma di satu platform aja, kamu perlu mempertimbangkan Gameser G4S ini. Selain karena fungsinya memudahkan aktivitas gaming di handphone, kemampuan untuk dapat terhubung dengan desktop PC menjadi nilai tambah lain yang menurut saya keren banget. Nah, buat kamu yang tertarik sama Gameser G4S, saya sudah meletakkan link pembelian serta info detailnya pada kolom deskripsi di bawah. Jadi, jangan lupa untuk dibaca-baca. Baiklah, saya Putu Reza pamit. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!